Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap hadirin hadirat, para ustadz, para ustadzah yang kami muliakan segenap seluruh jamaah Masjid Al-Munawwarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini oleh Allah kita kembali diberi rahmat, kembali diberi nikmat, hingga kita bisa kembali melanjutkan mengkaji kitab Adabul Alim, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Mari kita mulai majelis kita ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bersama-sama kita memohon kepada Allah agar oleh Allah kita semuanya senantiasa diberi hidayah, ma'unah, inayah. Semoga oleh Allah kita semuanya senantiasa diberi rizki yang halal, rizki yang barokah. Dan semoga dengan istiqomah thalabul ilmi oleh Allah kita semuanya dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan mengkaji kitab At-Tibyan karya Imam An-Nawawi, merupakan kitab yang menjelaskan berkaitan adab-adab saat kita bersama Al-Quran. Mauqifus salafi minhu, kebiasaan daripada ulama salaf terkait dengan masalah Al-Quran. Bab yang kita bahas itu tradisi atau adat atau kebiasaan para ulama salaf dalam masalah Qur'annya. Faslun yambagi ayyuhafidhu ala tilawatihi wa yukatsiru minha. Hendaknya seseorang dia menjaga untuk senantiasa membaca Al-Quran dan memperbanyak bacaan Qur'annya. Wa kana as-salafu radhiyallahu anhum lahum adatun muhtalifatun fi qadri ma yahtimuna fihi. Dan sesungguhnya para ulama-ulama salaf mereka memiliki adat-adat yang berbeda-beda dalam ukuran mereka menghatamkan Qur'annya. Hendaknya kita ketika oleh Allah diberi waktu yang longgar, waktu yang senggang, waktu yang memungkinkan untuk kita bisa membaca Al-Quran,
kita memperbanyak bacaan Quran kita, Pak. Karena para ulama-ulama salaf itu punya adat dalam membaca Qur'annya dan adat mereka dalam menghatamkan Qur'annya. Kalau kita betul-betul ingin mencontoh para salafus soleh, para ulama-ulama salaf, terkait dengan hal seperti inilah yang hendaknya kita lakukan. Maka pada bab ini akan dibahas bagaimana ulama-ulama salaf, bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in dalam membaca Al-Quran. Farawa ibnu Abi Dawud an ba'dis salaf radhiyallahu anhum kanu yahtimuna fi kulli syahraini khutmatan wahidatan. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dari sebagian ulama salaf bahwasanya sebagian ulama salaf itu menghatamkan Al-Quran setiap 2 bulan sekali. Ada dari para ulama-ulama salaf menghatamkan Al-Quran 2 bulan sekali. Wa ambadim fi kulli syahrin khatmatan, dan sebagian yang lain ada yang menghatamkan Al-Quran 1 bulan sekali. Paling lama itu 2 bulan baru khatam, itu yang paling lama. Setelah 2 bulan ada kelompok yang 1 bulan sekali khatam. Wa an ba'dihim fi kulli asyri layalin khatmatan. Sebagian daripada ulama salaf yang lain setiap 10 hari sekali itu khatam. Wa an ba'dihim fi kulli samani layalin wa anil aksarina fi kulli sab'i layalin. Sebagian daripada ulama salaf itu tidak 10 hari tapi 8 hari khatam. Bahkan kebanyakan wal aksaruna, kebanyakan 7 hari baru khatam. Ulama salaf itu memang mereka memiliki riyadhah, memiliki zikir, memiliki kebiasaan membaca Al-Quran. Semestinya kita itu rindu dengan keadaan di mana kalau dulu Masya Allah ketika waktu maghrib di rumah-rumah orang tua kita itu yang terdengar itu bacaan Quran. Anak-anak kecil itu ngaji Quran. Umpamanya ada orang yang punya televisi, bila maghrib nggak boleh dihidupkan karena memang pada saat itu fokus Quran. Tidak hanya itu, setelah sholat subuh maka seringkali ketika lewat, oh di rumah ini terdengar bacaan Quran, di rumah itu terdengar bacaan Quran. Semestinya kita memiliki kebiasaan seperti itu. Seiring dengan bertambahnya usia, maka mari kita senantiasa lebih mengistiqomahkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Wa an ba'dihim fi kulli sitti layalin. Sebagian ulama atau sebagian para salaf itu 6 hari baru khatam. Wa an ba'dihim fi kulli khamsi layalin. Sebagian yang lain 5 hari baru khatam. Ini nanti akan dijelaskan ini siapa-siapa saja para sahabat yang khatamnya demikian, para ulama yang khatamnya demikian, dijelaskan. Wa an kasirina fi kulli salasilayalin. Dan kebanyakan daripada para ulama salaf itu 3 hari 3 malam mereka khatam. Wa ambadihim fi kulli lailataini. Sebagian yang lain itu bahkan 2 malam khatam. Bahkan ini wa minhum man kana
yahtimuna khutmatan fil yaumi wal lailati, dan sebagian daripada mereka ada yang menghatamkan sehari di waktu malam, sehari di waktu siang. Itu ulama salaf seperti itu. Malam hatam sekali, siang hatam sekali. Sebagian yang lain itu bahkan wa minhum man kana yahtammu fi kulli yaumin wa lailatin khatmataini wa minhum man kana yahtammu salasan wa khatama badhum samana khatamatin arba'an bil laili wa arba'an bin nahari. Bahkan sebagian ulama salaf itu malam hatam 4 kali, siang hatam 4 kali. Kalau Allah sudah memberikan sebuah karomah kepada orang yang disayangi, sesuatu yang menurut akal kita sulit terjadi, maka ketika Allah menghendaki, ya terjadi. Sama seperti mukjizat, sama seperti Isra Mi'raj, perjalanan yang panjang dengan sekian banyak kejadian, dengan sekian banyak yang dialami Rasulullah, hanya dalam tempo semalam, enggak ada semalam selesai. Seperti itu pula para ulama itu dalam sekian banyak riwayat itu ada yang malam hatam 4 kali, siang hatam 4 kali. Bahkan nanti ada juga riwayat sahabat ini Utsman bin Affan, sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini, 1 rakaat hatam Quran, 1 rakaat hatam Quran. Faminal ladzina kanu yahtimuna khatmatan fil yaumi wal lailati fil laili wal yaumi Utsman bin Affan wa Tamimud Dari wa Sa'id bin Jubair wa Mujahid wa Syafi'i wa akharun. Dalam riwayat yang siang hatam, malam hatam, salah satunya ini Utsman bin Affan punya kebiasaan seperti itu. Tamim Ad-Dari, sahabat Sa'id bin Jubair, Imam Mujahid, Imam Asy-Syafi'i, dan imam-imam yang lain. Pokoknya malam hatam, siang hatam. Imam Asy-Syafi'i ketika melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, sepanjang perjalanan itu pokoknya siang hatam 1 kali, malam hatam 1 kali. Wa minal ladzina kanu yahtimuna salasa khatamatin Sulaim bin Itr radhiyallahu anhu qadi Misra fi khilafati Muawiyah. Dan yang menghatamkan semalam 3 kali, siang hari 3 kali itu namanya sahabat Sulaim bin Itr. Dia orang yang menjadi qadhi atau hakim pada masa pemerintahan Muawiyah. Itu ada sekian banyak riwayatnya. Kanu annahu kana yahtimu fil lailati salasa khatamatin. Malam beliau menghatamkan 3 kali. Bahkan Utsman itu pokoknya kalau diantara sahabat, dari 4 sahabat Khulafaur Rasyidin, yang paling luar biasa terkait Quran itu Utsman bin Affan. Kalau kita membaca sejarah, Utsman bin Affan itu beliau menjadi seorang khalifah selama 12 tahun. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar 2 tahun, Abu Bakar wafat gantikan Umar 10 tahun, Umar wafat digantikan Utsman selama 12 tahun. Dalam masa 12 tahun kepemimpinan Utsman bin Affan itu, kalau dipandang dari sisi politik,
ada perbedaan mencolok. 6 tahun yang pertama Utsman sukses memimpin Islam. Islam berkembang luar biasa besar, Islam berjalan dengan sangat baik. Yang menjadi bagian tantangan pemerintahan Islam diselesaikan dengan baik. Tapi yang 6 tahun kedua itu disebut masa kegagalan Utsman. Kalau dari sisi ini, kenapa? Karena pada saat 6 tahun itu sekian banyak orang mendemo Utsman, tidak suka dengan Utsman, bahkan Utsman itu wafatnya dibunuh. Setelah rumahnya didemo, dikepung selama 40 hari, Utsman itu akhirnya beliau terbunuh. Kalau dari sisi pemerintahan 6 tahun yang kedua Utsman dianggap gagal. Tapi kalau kita mengkaji secara ilmu Quran, sebetulnya yang dilakukan Utsman bukan kegagalan, tapi prioritas. Pada masa Utsman bin Affan itu ada sekian banyak para sahabat di akhir pemerintahannya 6 tahun kedua itu. Bahwasanya sekian banyak para sahabat mereka menyebar ke Mesir, ke Irak, ke berbagai daerah. Maka dari berbagai daerah itu saat membaca Quran dengan dialek masing-masing. Orang Bali tidak bisa membaca T, bisanya T. Umpamanya an'amta alaihim, karena memang lidahnya seperti itu. Nanti orang daerah Jawa Tengah tidak bisa membaca A, bisanya nga. Alhamdulillahirabbil alamin, umpamanya seperti itu. Nanti orang Yaman tidak bisa membaca ko, bisanya ga. Ya galbi ala, tulisannya ko tapi membacanya ga. Nanti juga ada nggak bisa membaca to, membacanya ta. Al atos dibaca alatas, as-saqaf dibaca asgaf. Maka cara baca Al-Quran itu menjadi sekian banyak perbedaan. Maka Utsman akhirnya membuat kebijakan yang luar biasa, mengarahkan seluruh kekuatannya untuk mengstandarkan Quran. Ya, mengstandarkan Quran. Kecintaannya dengan Al-Quran saat dilapori oleh sahabat, ya Utsman adrikil ummah qabla ayyah talifu ihtilafal yahud wan nasara. Wahai Utsman, tolonglah umat ini sebelum mereka terjadi perbedaan dalam kitab sucinya, seperti orang Nasrani, seperti orang Yahudi. Tolong jangan sampai umat Islam dalam Qur'annya terjadi perbedaan. Maka distandarkan, semua sahabat-sahabat penulis wahyu diminta untuk menyusun Al-Quran yang paling pakar. Sampai akhirnya ketika Utsman itu dikritik oleh sekian banyak sahabat, Utsman gimana ini? Pemerintahan kamu gimana? Utsman itu dengan tenangnya ngomong, kalau pemerintahan ini gagal, yang gagal Utsman bin Affan, yang disalahkan Utsman bin Affan. Tapi kalau proyek menstandarkan Al-Quran ini gagal, maka yang rugi seluruh umat Islam. Akhirnya beliau itu sukses, Pak, menstandarkan Al-Quran. Quran kita semua ini itu adalah disebut Rosem Utsmani. Al-Quran penulisan standar Utsman bin Affan. Bahkan Utsman itu ketika dibunuh, beliau itu masih dalam keadaan Quran ini. Ya, dalam keadaan Quran ini. Membaca Al-Quran, menstandarkan Al-Quran. Makanya Utsman bin Affan itu terkait dengan masalah Quran. Bahkan dalam riwayat yang lain, Utsman itu setiap 1 rakaat itu khatam Quran.
Kalau kita cuma satu ayat dari Quran. Kalau Utsman itu setiap rakaat khatam satu Quran. Kemudian warwa as-sayyidu al-Khalil Ahmad ad-Dawraqi bi isnadihi an Mansur bin Zadan an Ubad at-Tabi'in. Seorang at-Tabi'in yang bernama Ubad, beliau itu annahu kana yahtimul Qur'ana fi ma bainad duhri wal asri wa yahtimuhu aidan fi ma bainal maghribi wal isya'i fi ramadhana khatmataini. Ubad seorang tabi'in itu beliau duhur sampai asar hatam Quran, maghrib sampai isya hatam Quran. Ini karena saking lancarnya atau bagaimana? Ini karena Allah sudah memberikan pertolongan. Orang-orang yang dia memang mencintai Al-Quran seperti ini. Umpamanya orang yang dia tidak biasa membaca Al-Quran, membaca satu juz itu udah ngos-ngosan, udah capek sekali gitu. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa itu perkara yang mudah itu. Apalagi bagi mereka yang sudah senang, yang sudah tidak bisa lepas dari Quran, satu juz terasa sedikit. Nah, tinggal kita masuk kategori yang mana. Warawa Ibnu Abi Dawud bi isnadi as-sahih anna Mujahidan kana yahtimu al-Qur'ana fi Ramadan fi ma bainal maghrib wal isya. Ibnu Abi Dawud melalui sanad yang sahih diriwayatkan bahwa Imam Mujahid, seorang ulama besar ahli tafsir, seorang at-tabi'in, beliau itu maghrib sampai isya pada bulan Ramadan hatam. Kalau kita masih sibuk makan kalau beliau itu maghrib sampai isya hatam Quran. Wah, kalau kita tuh masih sibuk makan, Pak. Apa yang belum dicicipi, mana yang belum disantap, wah kita seperti itu. Habis sholat maghrib udah mikir lagi, lanjut setelah sholat maghrib lanjut makan. Makanya nanti terawihnya itu berat karena kelebihan muatan. Makanya Imam Mujahid itu Masya Allah luar biasa, beliau maghrib sampai isya menghatamkan Quran. Dan ini wa ammal ladina khatamu al-Qur'ana fi raqatin, dan orang yang menghatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat itu enggak terhitung jumlahnya. Likasrotihim, karena saking banyaknya. Faminal mutaqaddimin Utsman bin Affan, kemudian Wat-Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair. Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, sahabat Sa'id bin Jubair terkenal pokoknya menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Ini kehebatan mereka dalam masalah Quran itu dalam riwayat luar biasa. Makanya mari kita semuanya berusaha untuk bisa istiqomah membaca Al-Quran. Ya semampu kita, Pak. Ya semampu kita. Kalau kita bisanya sehari minimal 1 ayat 2 ayat, yang penting kita terus. Yang penting kalau sederhananya itu punya target, saya 1 tahun hatam lah minimal 1 tahun hatam 1 kali. Ya Pak ya, ya Bu ya. Kenapa? Karena para ulama-ulama kita salafus soleh, para sahabat, para tabi'in, kemudian tabi'in, memang mereka itu riyadhahnya, wiridnya, zikirnya ya dengan cara seperti itu. Kalau kita tidak bisa seperti Utsman bin Affan 1 rakaat hatam, minimal kita bisa menghatamkan Al-Quran semampu kita.
Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang min ahlil Quran. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa ammal ladzina khattamu fil usbu'i marratan fakasiruna. Kalau tidak bisa dalam satu rakaat khatam satu kali, para ulama itu banyak juga yang khatam satu pekan sekali. Nukila an Utsman bin Affan, Utsman bin Affan seperti itu juga. Kalau dia tidak, ini kalau dalam sholat kelihatannya saya ada banyak kesibukan sebagai khalifah, udah minimal sepekan khatam satu kali. Karena sibuk banyak rapat, minimal khatam sepekan satu kali. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud, beliau itu sepekan khatam satu kali. Wa Zaid bin Sabit, seorang sahabat penulis wahyu, seorang sahabat yang menjadi koordinator pembukuan Al-Quran, pengumpulan Al-Quran, Zaid bin Sabit. Wa Ubay bin Ka'ab, sahabat Ubay bin Ka'ab salah satu sahabat yang memiliki pengaruh besar di Madinah. Wa an jama'atin minat tabi'in, sekian banyak para tabi'in juga seperti itu, minimal sepekan khatam satu kali. Abdurrahman bin Yazid wa Alqamah wa Ibrahim rahimahumullah, seperti Abdurrahman bin Yazid, apa itu tabi'in, Alqamah, Ibrahim dan yang lain sebagainya. Ya mari kita semuanya memiliki kedekatan dengan Al-Quran. Ini mungkin sebelum kami lanjut, dari para jamaah ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Silahkan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan karena fokus dengan Al-Quran saja. Manakah yang lebih baik? Apakah dia itu aja sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi dia umpamanya sibuk dengan Al-Quran sampai tidak sempat pada yang lain, bagaimana? Ini makanya penting dijelaskan pada penutup bab ini. Jadi tadi itu riwayat-riwayat para imam-imam, para tabi'in, para sahabat seperti itu. Tapi Imam Nawawi beliau dengan bijak menyampaikan, ini lanjutannya ini. Wal ikhtiyaru anna dzalika yahtalifu bihtilafil ashkhasi. Masalah menghatamkan Quran ini berbeda satu orang dengan orang yang lain. Jelas ya? Kemudian beliau membagi, kalau ada orang yang dia contohnya ahli tafsir, kemudian dia itu karena untuk memahami makna-makna yang ada di dalam Al-Quran nggak bisa hatam nggak, tapi satu ayat difahami dijelaskan, satu ayat difahami jelaskan, akhirnya butuh waktu panjang. Bagi orang seperti ini, ya yang penting dia tetap membaca Al-Quran, tapi fokusnya ya masalah ini. Kemudian beliau mencontohkan bagi orang yang dia nasrul ilmi, dia itu memiliki apa itu tanggung jawab, umpamanya dia membimbing umat, dia riyadhah dan seterusnya, maka dia hendaknya tetap membaca Quran, tetapi tidak harus semua waktu diarahkan ke sini karena dia punya tanggung jawab pada
hal yang lain. Tapi bila orang yang tidak seperti ini, bukan orang yang ingin memahami maknanya Quran, bukan orang yang sedang demi kemaslahatan umat, maka dia hendaknya tetap memiliki istiqomah, karena untuk faham nggak bisa. Umpamanya seperti itu. Untuk faham nggak bisa. Untuk dia itu nasrul ilmi juga nggak bisa. Udah wiridnya, riyadhahnya baca Quran saja. Maka seperti itu. Kalau ada orang contohnya, dia sebagai seorang pejabat punya tanggung jawab untuk bagaimana masyarakat, bagaimana umat ini baik, maka dia prioritasnya di sana. Tapi Imam An-Nawawi dalam kitab ini menegaskan, tapi tetap jangan ditinggalkan Quran. Jelas ya? Kalau nanti fokus Quran saja ini terabaikan, salah. Tetap fokusnya di sini, tapi jangan diabaikan Quran. Minimal kayak tadi, 1 bulan sekali khatam. Kalau nggak bisa 2 bulan sekali khatam. Jelas bunda ya? Bahkan kalau sampai fokus di sini meninggalkan kewajiban yang lain, di dalam kitab ini Imam An-Nawawi menyalahkan, jangan. Ya. Tapi kita jangan sampai lepas dengan membaca Quran. Jelas bunda ya? Seperti itu. Mungkin ada yang tanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Pertanyaan saya terkait dengan volume membaca Al-Quran Ustaz. Suara saat membaca Al-Quran. Yeah. Saya pernah berdiskusi dengan guru, salah satu guru kita terkait dengan membaca Al-Quran ini. Dulu seorang sahabat itu pernah membaca Al-Quran dengan sangat keras, sehingga tetangganya kalau nggak salah seorang Yahudi itu merasa terganggu. Kemudian melaporkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkan sahabat untuk memelankan suaranya agar tidak mengganggu tetangganya ya. Nah juga yang baru-baru ini kita dengar dari Buya Yahya itu pernah Sayyidina Umar itu hampir memukul seorang jamaah yang membaca Al-Quran dengan sangat keras sehingga mengganggu jamaah lainnya. Nah itu kira-kira tepatnya seperti apa itu Ustaz, biar kita tidak salah ya. Nah hubungan kaitannya juga nanti kan kita setiap bulan Ramadan itu kita ada membaca Al-Quran ya. Dan kita biasanya pakai pengeras suara, tapi kita tidak sampai tengah malam sih. Yeah. Jam 9 atau jam 10 biasanya sudah kita matikan. Nah kira-kira itu adabnya itu seperti apa Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang ibadah itu baik. Ini karena sudah isyraq ya? Belum? Sudah? Nah, maka saya singkat. Orang ibadah itu baik, tapi caranya juga harus baik. Makanya kalau ada orang sholat, ada orang baca Quran, ini sama-sama baik. Tapi caranya diatur sekarang. Dalam fikih, jangan sampai yang baca Quran mengganggu orang yang sholat. Itu contoh. Maka dalam masalah pengeras suara itu di pesantren beberapa kali kami mendiskusikan dengan diskusi yang resmi, bahsu masail namanya. Selama tidak ada komplain secara hukum fikihnya, selama tidak ada komplain boleh dilanjut. Tapi kalau sudah ada yang terganggu maka nggak boleh dilanjutkan. Kalau secara fikih seperti itu.
Karena bagaimanapun ketika orang seperti itu, antara dia ibadah dengan mengganggu orang lain itu tarik ulur. Maka kalau sudah terjadi komplain, maka nggak boleh dilanjut. Itu kalau dalam konteks memakai toa, memakai speaker dalam konteks ibadah. Pun dalam membaca Al-Quran sama. Orang ketika dia membaca Al-Quran, itu banyak sahabat yang membacanya dengan suara keras. Tapi di satu sisi memang Rasulullah melarang, kalau ada saudaramu sholat, kamu jangan mengganggu dengan membaca Al-Quran. Maka harus dilihat, umpamanya ketika dia mengeraskan suara, tidak ada yang terganggu, bahkan yang lain bisa dengan khusyuk menikmatinya, ya dia boleh dilanjutkan. Tapi kalau dia ketika membaca ada yang terganggu, maka hendaknya dia dengan suara yang lirih. Oleh sebab itu harus melihat situasi dan kondisi, harus bijak. Jangan ngotot keras terus, tapi juga jangan pelan saja. Jelas ya? Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga kita semuanya, keturunan kita semuanya, keluarga kita semuanya dijadikan min ahlil Qur'anil Karim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.